Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi saya di wabarakatuh. sini ingin menjelaskan sedikit, masih banyak yang belum jelas tentang Kopermat dan Kosjek karena memang program ini baru. Jadi sasaran kami adalah sebetulnya ada dua di sini. Ada orang yang dia memang suka usaha, tapi dia nggak mau beli rumah. Nah, tapi ada juga orang yang mau beli rumah, tapi dia nggak punya DP atau nggak punya uang. Gimana Bu caranya supaya saya bisa beli rumah? Nah, saya berharap dengan adanya Kosjek dan Kopermat ini akan menjadi solusi buat saudara-saudara kita, terutama MBR atau driver online ataupun pedagang ataupun tukang parkir, siapapun Anda yang Anda berkeyakinan ingin hijrah berantas riba, apalagi untuk teman-teman saya, saudara-saudara saya yang dalam hal ini dengan adanya virus corona ada yang kesusahan dalam menjualkan produk-produk dia karena dia mungkin tidak bisa buka pasar, dia mungkin tidak bisa jualan secara langsung. Nah, saya berharap dengan adanya Kopermat dan Kosjek ini nantinya akan menjadi solusi buat saudara-saudara saya yang WFH. Jadi ada mungkin yang istrinya tukang nasi, suaminya mungkin dia ojek atau driver online, dia bisa daftar di Kopermat sekaligus dengan Kosjek. Nah, jadi nanti harapan kami Kosjek dan aplikasi driver dengan aplikasi konsumen. Aplikasi konsumennya itu adalah pelanggan dari driver ini, dia punya dua aplikasi dibanding kelebihan dengan kompetitor lain. Kalau misalnya di aplikasi lain, dia hanya sebatas untuk transportasi aja, itu artinya hanya untuk sebagai konsumen dari driver online. Nah, kalau kita beda, kita menggabungkan dua inovasi, yaitu marketplace dan juga untuk aplikasi driver di dalamnya. Artinya orang nanti dengan mendownload satu aplikasi kami yang memang kami startup di bidang unicorn, nanti kedepannya kita, kalau saya tetap yakin ya, Kopermat ini akan menjadi unicorn terbesar di Indonesia, insya Allah ya. Amin. Karena kita berbasis koperasi ya. Jadi sebenarnya apa sih kelebihan daripada Kosjek? Kenapa saya harus masuk Kosjek? Nah, ini penting nih Bapak Ibu ya, Anda harus jelaskan kepada teman-teman atau saudara Anda bahwa saya dulu 2 tahun lalu jujur saya sudah pernah membuka ojek online dan alhamdulillah gagal karena saya nggak sanggup melawan dua aplikator yang sudah duluan dan sudah besar menjadi unicorn terbesar di Indonesia ya. Inilah yang membuat tantangan saya 2 tahun bertapa gitu ya, kami untuk menguatkan diri dulu. Bagaimana kami mau tampilkan Kosjek, menampilkan Kosjek kalau kami tidak kuat secara jaringan atau basic pemasaran. Ini juga satu daya tarik buat driver. Mereka dulu sering ngeluh sama saya, Pak. Kami juga sempat maju ke salah satu aplikasi bahwa kami ingin bekerja sama sebagai Koperumnas, ingin mengadakan rumah untuk para ojek online, dan alhamdulillah kami ditolak. Jadi dari situlah kami belajar. Ternyata memang Allah mengqadarulahkan kami harus punya Kosjek sendiri. Karena memang basic kami tidak berkonvensional, tapi basic kami adalah kami tidak menjual rumah kami tidak menjual rumah yang konvensional tapi tanpa riba. Nah, dari sinilah saya melihat teman-teman saya, terutama saya terus terang sering turun gunung. Saya sebelum bikin Kosjek ini Pak, 2 tahun lalu saya sudah berkecimpung dengan ojek online. Saya tanya, apa sih yang paling Anda takutkan? Yang paling saya takutkan Bu, kalau saya sudah memutuskan, apalagi saya sampai resign dari pekerjaan, saya sudah full time di sini Bu, saya diputus semena-mena karena aturan salah satu aplikasi. Dan itu banyak terjadi. Ternyata asosiasi atau badan hukumnya kami nggak jelas. Kami ini apa? Karena biar bagaimana peraturan di Indonesia ini masih mencari bentuk. Kami juga maklum karena tidak ada yang sempurna. Nah, dari situlah akhirnya saya berkeyakinan apabila Anda menjadi anggota Kosjek hari ini Bapak Ibu, ya terutama para driver, ini adalah satu wawasan yang membuka wawasan Anda. Yang pertama adalah Anda badan hukumnya jelas. Saya belajar dari koperasi taksi. Mereka di bawah naungan koperasi. Nah, sementara ini juga jaminan buat konsumen-konsumen kita bahwa driver kita aman insya Allah. Mereka nggak gampang dipecat begitu aja karena badan hukumnya koperasi. Dan mereka harus masuk jadi anggota koperasi dulu. Jadi secara badan hukum mereka terjamin.
Dan juga kita sebagai konsumen nyaman. Kenapa? Karena jelas. Mereka kan nanti pada saat daftar anggota mereka harus ikut aturannya koperasi kita, bayar simpanan wajib, bayar simpanan pokok, dan juga mereka harus menyerahkan dokumen. Nah ini adalah satu kekuatan hukum buat kita. Kalau misalnya Anda dengan aplikasi lain, Anda hanya sebagai mitra kerja dan Anda berbagi hasil. Nah ini keunikan kami. Kami tidak ada dalam hal Anda menjadi driver 100% penghasilan Anda untuk Anda, Bapak Ibu. Nah inilah yang menjadi daya tarik. Tepuk tangan dong teman-teman, biar semangat ya kan. Ini jadi daya tarik. Kenapa? Karena 100% untuk Anda penghasilannya. Kami hanya meminta Anda menabung kepada Koperumnas dengan Anda memberikan surat kuasa, karena kita syariah. Jangan sampai kita ngambil uang Anda tapi tidak ada syariahnya di situ. Anda harus memberikan kuasa kepada Koperumnas di debit langsung dari rekening Anda, yaitu 35.000 per hari. Ini solusi Bapak Ibu. Jadi ini buat teman-teman, apapun yang Anda cari di dunia ini gitu ya. Saya yakin kami menawarkan 3 kebutuhan yang tidak bisa Anda tolak. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, setiap orang butuh makan, betul nggak Bapak Ibu? Maaf, mau Anda statusnya punya, orang berada, orang nggak punya, semuanya butuh sembako, betul nggak Bapak Ibu? Dan ini adalah produk dasar yang Anda tidak mungkin tolak dari kami. Tapi pertanyaannya, ketika Anda beli di satu toko atau dimanapun lebih murah lah, atau ke titik-titik mart lah, saya nggak berani sebut merek, Anda dapat apa? Anda cuma dapat harga murah. Sementara kami di sini, ketika Anda berbelanja pada Koperumnas, dan kami yakin nanti di tiap perumahan kami itu ada 1.000 rumah minimal satu daerah, baik ada di Balikpapan, di Samarinda, bahkan di Tangerang atau dimanapun, ada 1.000 perumahan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita punya satu perwakilan Kopermat di setiap perumahan, berapa nanti toko supermarket kita di Kopermat di seluruh Indonesia? Bapak Ibu bayangkan. Jadi kami nanti mau bermain di offline dan online. Artinya di offline, di perumahan kami nanti harus ada berdiri itu Kopermat sebagai basic ekonomi umat yang ada di perumahan itu, dan kita mendapatkan SHU di wilayah tersebut. Kok nggak ada tepuk tangan lagi? Keren loh ini programnya, betul ya? Ya kan? Nah ini yang harusnya nggak bisa ditolak gitu loh. Yang kedua, transportasi juga menjadi satu kebutuhan saat ini selain daripada sembako. Kalau kita mau kerja nggak ada transportasi, kemana kita? Betul nggak Bapak Ibu? Nah setelah itu baru yang ketiga, rumah. Karena kalau rumah orang masih bisa berpikir, saya kontrak bisa Bu, di Mertua Indah bisa, nunggu rumah warisan bisa, betul nggak? Nah jadi 3 produk ini yang tidak bisa dihindari oleh kebutuhan manusia hari ini. Makanya kami sebagai Koperumnas peduli. Kami juga ada namanya donasi Koperumnas ya, dompet peduli kami, yang nantinya kami akan menjadikan bansos, bantuan sosial bagi seluruh anggota kami yang membutuhkan sodako. Insya Allah kami akan sodakokan 2,5% penghasilan kami dari Kopermat dan Kosjek. Tepuk tangan dong buat Koperumnas ini. Keren banget ya programnya. Nah jadi akhirnya membaca peluang itu, kami melihat ini adalah salah satu keuntungan buat para driver. Ketika Anda memakai aplikasi Kosjek, kami tidak ada bagi hasil kecuali Anda bersodako dan menabung 35.000 per hari Bapak Ibu. Nah ini yang menjadi satu concern kami. Nah tapi ini berita baik. Nah ini berita baik ya, tapi ini akan menyusul karena nggak bisa langsung. Pertama sekarang yang kami usahakan adalah bahwa setiap orang boleh mendownload aplikasi Kosjek dan boleh mendownload aplikasi Kopermat secara gratis. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena kami ingin, mungkin orang saya mau Bu daftar jadi anggota, tapi saat ini saya nggak ada uang. Nah kami nanti ada statusnya di Kosjek, dia namanya Kosjek Moderat. Jadi Moderat itu adalah dia sudah daftar tapi belum aktivasi, karena dia posisinya masih mengumpulkan. Nah itu nanti potongannya per hari hanya 10.000 saja. Jadi 10.000 itu maksudnya dia sewa aplikasi. Jadi nanti dia daftar dulu 1.300.000, baru nanti dia dipotong 35.000 ketika dia sudah aktivasi menjadi anggota Koperumnas. Bagus gak? Bagus ya itu konsepnya? Bagus ya? Jadi orang gak jadi anggota boleh, tapi dia wajib bayar 10.000 setiap bulan sebagai sewa aplikasi. Jadi dia ibaratnya 100% penghasilannya tetap untuk dia. Boleh kan? Tapi nanti itu menyusul karena ini masih dalam proses. Tapi yang sekarang baru bisa anggota dulu. Karena kita mau mendahulukan anggota dulu, biar anggotanya daftar dulu semua.
nanti kira-kira seminggu atau 2 minggu yang non anggota bisa daftar. Jadi dia masuk statusnya moderate, Bu. Nah, moderate ini dia sudah daftar anggota tapi belum bayar 1.300.000. Jadi dia masih tapi dia sudah boleh narik, gak ada masalah. Cuman di aplikasi dipotong 10.000 per hari. Artinya kalau dia nggak narik hari itu ya nggak dipotong. 10.000 per bulan atau per hari? Per hari, Pak. Per hari. Per hari. Sewa aplikasinya 10.000. Karena kita harus memberikan kepada si manajer lokasi. Manajer lokasi nanti yang memegang Kosjek di setiap daerah, dia akan mendapatkan 10% dari 10.000 per hari tadi. Jadi kita ibaratnya sewa aplikasi, Pak. Karena dia kan bukan member, Pak. Bagus ya, sewa aplikasi. Jadi kalau dia nggak narik jangan dipotong. Beda dengan yang 35.000 ya. Kalau 35.000 dia nggak narik, tagihannya tetap keluar karena adalah simpanan wajib, Pak. Nah, ya, jadi ini nanti akan muncul fiturnya. Berapa persen? Nggak persen ya? Nggak ada, 100%. Tetap dia hanya sewa aplikasi aja, tetap 100% untuk dia. Kita nggak ngambil. Kalau cuma sekali narik, berarti sama juga. 10.000. 10.000, Pak. Sekali narik mau 20. Sekali narik mau dia dapat berapapun 10.000. Jadi itu sudah fix. Jadi namanya sewa aplikasi. Ya, karena kita tidak ada potongan bagi hasil, Pak. Dan ini saya rasa adil lah, karena kita kan juga harus bayar untuk aplikasinya. Nah, terus yang kedua untuk konsumen, ya. Ini konsumen Kopermat. Ini tidak perlu jadi member bisa, karena kami ada 2 harga member dan non member. Kalau member dia berkapasitas akan mendapatkan SHU. Tapi kalau non member dia belanja saja boleh, nggak perlu cari-cari orang. Tapi kalau dia mau cari orang bisa, tetap akan dapat 2,5%. Cuman dia tidak mendapatkan harga member, karena harga member itu lebih murah 3%. Kalau yang non member 5%. Jadi contoh misalnya harga jual kita harus terbuka ya. Contoh harga jual dari supplier 100 perak, ya kan? Maka harga jual non member 100 perak plus 5%. Kalau dia non member. Tapi kalau dia member 100 perak plus 3%. Perbedaannya di persentase aja. Tapi dalam hal SHU yang non member tidak dapat SHU. Dia hanya dapat harga murah. Bagus ya? Jadi semua orang boleh mendownload. Karena di dalam aplikasi kami ada konsumennya Kosjek, makanya harus gratis. Bagus ya itu? Bagus ya? Bagus. Ya, jadi masuk Kopermas kalau masuk Kosjek dengan Kopermat kalau dia bilang berbayar, jitak dulu dia. Sini jitak dulu. Berarti Anda nggak paham. Kita gratis semuanya, tapi semua ada konsekuensi dan pilihan. Oke? Paham ya? Nah, oke. Jadi sekarang yang dalam persiapan launching Kopermat yang kami butuhkan, kami membutuhkan tim sukses. Nah, saya mau tim sukses saya ini adalah Bapak Pengawas Syariah sebagai pengawas kami adalah mensosialisasikan program Kopermat ini adalah dalam rangka mensejahterakan ekonomi anggota dan umat pada umumnya. Artinya, kami di sini berbagi SHU dengan konsep lisensi kepemilikan. Jadi syariahnya begini, Pak, saya biar jelaskan kepada Anda. Siapa orang yang daftar duluan, itu adalah hal yang sangat wajar apabila dia mendapat lebih besar daripada yang datang belakangan, karena kami menggunakan konsep viral marketing yang menggunakan FIFO, Pak. First in, first out. Artinya siapa yang daftar duluan, dia posisinya akan mengisi matriks. Kami sudah siapkan matriks pada sistem yang dia kalau Anda mau belajar ini MLM, saya jamin bukan. Karena konsep kami adalah affiliate, tapi kami menggunakan viral marketing. Artinya transaksi ini terjadi apabila ada yang belanja. Kalau nggak ada yang belanja, maka salesnya tidak bekerja. Lo paham ya? Ini namanya sistem affiliate. Jadi kami sebagai anggota itu kalau kita mau bicara syariah, Pak, tidak akan sama setiap SHU setiap orang. Karena ada orang yang mereferensikan, ada orang yang cuma belanja doang. Betul nggak? Jadi kami syarat aktivasinya dia harus mereferensikan 10 orang kalau mau dapat SHU. Tapi kalau dia nggak mau mereferensikan, dia hanya mau belanja murah aja, ya berarti dapat SHU juga. Di mana SHU-nya? Ya keuntungan belanja murah tadi. Gitu loh, Pak, maksudnya ya. Jadi kita kalau mau bicara bersyariah ya kita harus ada asas keadilan. Jangan yang diem terus sama yang kerja kok dapatnya sama, nggak boleh. Karena memang kita harus jelas ini bekerja. Nah, jadi cara kerjanya gimana mau dapat SHU? Ya dia harus mereferensikan 10 orang. Tapi kalau dia nggak mau dapat SHU, nggak apa-apa, belanja murah aja, gitu loh. Kan Anda juga sudah mendapatkan keuntungan. Kalau untuk Kopermat nggak harus jadi anggota Kopermas ya, sisi rumah nggak?
Coppermart ada non-member dan member, Pak. Tadi ya. Ya, jadi kalau dia non-member dia nggak bayar 200, ya dia tetap harga 5%. Enggak, kita Tapi- member 200. Iya, Tapi nggak ikut cicilan rumah. nggak apa-apa, boleh, nggak ada masalah. Bayar yang 200.000 tuh. Iya, iya. Jadi kalau Coppermart tidak harus anggota ya, nah, tapi dia boleh member dan non-member. Artinya mendownload aplikasi kami tidak bayar, gratis Pak. Dan siapapun boleh pakai, karena kita marketplace, ya. Oke, jadi nanti pada saat dia mendapatkan SHU, di sini adalah kekuatannya, adalah kesempatan yang kami jual. Siapa yang dia jadi pemegang lisensi atau pemegang saham pemilik dari Coppernas lebih duluan, maka dia SHU-nya lebih besar karena kami menggunakan viral marketing yang konsepnya adalah kami menggunakan jaringan, tapi jaringan ini kami bagi rata karena menggunakan matriks. Jadi nanti pada saat Anda masuk Coppermart, misalnya Anda member ya, 3 bulan berturut-turut Anda tidak belanja dan non-member juga, maka ID-nya akan dinonaktifkan, akan dihanguskan, karena nanti yang daftar belakangan dia akan naik ke matriks berikutnya. Karena kami ada kompres sistem. Artinya kami hanya menjaga yang aktif aja. Yang tidak aktif dia akan angus secara otomatis 3 bulan. Kenapa Bu? 3 bulan kayaknya kecepatan. Pak, sekarang jujur sama saya. Siapa orang yang nggak bisa beli sembako selama 3 bulan? Ngaco sama saya. Bapak bisa nggak 3 bulan nggak beli sembako? Mati kan? Pak Doleno bisa nggak 3 bulan nggak beli sembako? Bapak bisa nggak 3 bulan Pak nggak beli beras Pak? Kira-kira keluarga makan nggak? Enggak. Jadi orang harus paham dulu. Saya masuk Coppermart tujuannya ingin belanja sembako murah. Kalau dia 3 bulan nggak belanja ke kita, berarti something wrong with him. Karena dia seneng nggak seneng pasti belanja di tempat lain, betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi 3 bulan berturut-turut ya, ingat ya, kalau dia tidak belanja, maka ID-nya akan hangus secara sistem. Dia tidak perlu ditanya, kenapa Bu Enda saya buka kok nggak bisa-bisa misalnya. Ya Anda udah berapa lama nggak belanja? Udah 3 bulan, ya udah wassalam, daftar baru lagi. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kami ada sistem tebang pilih selama 3 bulan. Oke, kembali lagi ke Kosjek. Nah, saya di sini membutuhkan tim ya Bapak Ibu. Nanti Pak Fauji ini kan udah pengalaman dulu pernah jadi driver Gojek. Beliau ini sebagai, coba Diana disorot ini admin saya yang paling ganteng se-Indonesia Raya. Nah, ini namanya Pak Fauji. Disorot, dilihatin ke mereka. Beliau nanti yang akan memegang di bidang Kosjek dan ada Coppermart juga. Ya, terus ini tim-tim saya, dilihatin tim-tim saya mukanya ganteng-ganteng. Ini Pak Sohib. Nah, nanti mereka tentu mereka akan dapat inilah apa ya, intensif ya Bu ya. Masa mereka bantuin kita kan dapat intensif ini. Ada Pak Teguh ya kan. Pak Teguh dilihatin ya, karena ini mau dimasukin YouTube. Nah. Oke, digoyang aja digoyang. Ini kan harusnya modelnya digoyang. Diana bingung. Bisa nggak digoyang? Ya diputar digoyang. Ini masih belajar ya. Oke, jadi kami nanti akan ada tim sukses. Saya akan memberikan target Bu Enda. Ini tim sukses kita 3 orang untuk 4 orang termasuk Pak Fauji ya, untuk mencari supplier seluruh Indonesia Pak. Kita akan datakan ya. Jadi Pak Fauji nanti bikin peta sama Pak Teguh, kita iklankan. Kita mencari supplier seluruh Indonesia. Nah, kelebihan dari supplier kita, mereka juga bisa menjadi supplier, bisa juga menjadi konsumen. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Siapa yang mau koordinasi silahkan. Misalnya kayak sekarang Pak Teguh dapat Unilever ya, silahkan koordinasi Pak Teguh. Gimana sistemnya tinggal sesuaikan dengan sistem kami. Karena kami konsepnya marketplace, jadi harus ada yang mendaftarkan. Jadi adminnya sebetulnya nanti ya suppliernya sendiri. Karena kita nggak daftarin, tapi kami sebagai admin pusat yang akan meloloskan ini syariah atau tidak. Nah, nanti tugas Bapak Ibu nih di sini. Ini produk halal apa enggak? Saya takutnya maaf dia menjual produk yang tidak halal. Kita kan di sini konsepnya koperasi syariah. Artinya Bapak perhatikan juga jangan sampai nanti jualan kami nggak halal. Nah, yang kedua adalah kami di sini insya Allah lebih ini Pak, lebih terjamin. Mereka itu pada saat transaksi, kita bicara cash flow-nya ya. Pada saat mereka transaksi, itu nanti uangnya tidak langsung masuk ke supplier yang nantinya bisa di withdraw. Jadi nanti misalnya contoh ya, saya misalnya mau beli durian, ini contoh durian nih sekali saya iklan. Saya beli durian nih, saya minta dikirim, ya misalnya durian ini saya minta dikirim. Nah itu nanti si konsumen harus mengisi kolom bahwa saya sudah terima barang dalam keadaan baik, barulah nanti uangnya masuk ke saldonya supplier.
Dan saldonya bisa di withdraw setiap kita rencana mau bikin 2 hari sekali lah, biar enggak ini ya, biar lebih gampang. 2 hari sekali bisa di withdraw, minta ditransfer. Karena kan saya tahu kalau pedagang uangnya harus putar. Ya gimana? Ini Bu, di sistemnya Tokopedia itu kalau seandainya 3 hari dia nggak ngisi kolom, itu 3 hari langsung otomatis Masuk. Nah. Oh ya, bisa juga seperti itu. Jadi kalau 3 hari dia tidak ada kabar, nanti dia akan otomatis balik lagi saldonya ya. Oke, berarti kita kasih waktu 3 hari jeda, nanti dimasukin ke IT. Jadi nggak jadi keluar. Gitu. Iya, jadi uangnya nggak bisa ke debit. Artinya si pemilik barang juga harus lapor. Maksudnya si pembeli harus lapor barangnya sampai atau enggak. Sampai Gitu. kalau misalkan Kita kasih waktu 3 hari. Lapor penjual. Tapi kalau dia karena ekspedisi gimana? Karena ada juga karena ekspedisi bisa 4 hari 5 hari loh. Iya, jadi gini, misalkan seandainya customer itu 3 hari tidak menerima ini barang, nah itu ditransfer balik. Tapi seandainya apa tuh namanya lupa, misalkan nih saya isi kolom bahwa barang saya sudah sampai, kan dia harus laporan kan bahwa barang saya sudah sampai. Kalau tidak laporan berarti ya duit itu Ya, laporan itu bisa 2, bisa dari si yang nerima, bisa juga dari yang ngirim barang. Nah, artinya dia mengupload itunya tanda bukti pengiriman. Kalau menurut saya sih kalau sudah ada tanda bukti pengiriman, harusnya nggak perlu nunggu 3 hari. Mau 3 hari 5 hari, yang penting ada tanda buktinya. Nah, itu juga sebetulnya valid gitu loh. Cross-check pakai apa buktinya? Nanti pengirimannya bisa pakai JNE, bisa pakai pokoknya kayak itu udah ada pilihannya. Kalau biasa saya beli di Bukalapak tuh nggak perlu pakai kirim bukti. Iya, intinya kita ada jaminan produk itu oke dan diterima. Artinya kalau produknya belum diterima belum oke, maka uangnya tidak akan masuk ke supplier. Seperti itu ya, jaminan untuk customer di seluruh Indonesia. Jadi siapapun yang dia belum terima barangnya, maka saldonya tidak akan masuk ke rekening supplier. Jadi nggak kepotong. Gitu. Nanti itu bisa ditindaklanjuti. Oke, jadi untuk pemakai Kopermat, Anda boleh mereferensikan ya aplikasi Kopermat kami kepada seluruh teman-teman. Kalau dia gabung jadi member, Anda dapat 2,5% dikali 200.000. Begitu pula Kosjek. Apabila Anda bisa mereferensikan Kosjek lain, karena kami nggak ada marketing, Anda boleh menjadi agent marketing kami ataupun bisa menjadi cabang marketing mandiri kami. Anda boleh mereferensikan teman-teman Anda seluruh Indonesia. Kalau dia gabung menjadi anggota Kopermat, 1 orang kalau anggota dibayar 300.000, kalau dia jadi cabang mandiri dibayar 500.000. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Sistemnya sama dengan Kopernas. Kalau untuk Kosjek, karena Kosjek kan harus jadi anggota, sedangkan Kopermat hanya mendapatkan referensi marketing aja 2,5%, plus kalau dia udah 10 orang, tiap bulan SHU-nya automatically. Jadi setiap orang wajib minimal 10 orang ya. Dan ingat ya, 10 orang unlimited waktu kapanpun. Jadi saya misalnya ikut setahun, saya setahun lagi dapat 10 orang gak ada masalah. Saya ikut 2 tahun, 2 tahun lagi berdapat 10 orang, nggak ada masalah. Yang penting Anda belanja terus, karena memang di sini kami ingin ada gerakan kita belanja bersama. Jadi belanja bersama, gotong royong bersama adalah tujuannya untuk SHU bersama. Oke? Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman saya yang sekarang kesulitan dalam hal pembayaran rumah, ya terutama nih, saya bingung Bu bayar rumah gimana. Nah, berikanlah 2 solusi, Bu. Yang paling gampang, Ibu lebih ngomong gampang jualan rumah apa jualan sembako? Saya mau tanya nih, ya gampang jual sembako Bu. Ya udah, tugas Ibu cuma ngajak tetangga, adik, kakak, teman-teman saudara, suruh belanja di Kopermat, Ibu dapat penghasilan, bisa buat bayar cicilan rumah. Betul nggak Bapak Ibu? Udah, begitu doang. Dan kalau misalnya Ibu jualan nasi, minimal nasinya bisa kebantu sama kita dijualin ke seluruh Indonesia. Masa sih Ibu misalnya nggak kebantu secara ekonomi? Nah, jadi ini adalah solusi. Kecuali memang orang yang udah nggak niat punya rumah, jangan dipaksa. Ya, Anda mau dikasih solusi apapun, ya dia tetap budak, mau diapain? Ya, tapi kalau orang yang memang dia niat punya rumah, tapi dia butuh solusi, kita bantu. Tinggal 2 pilihannya. Ibu mau jadi agen properti perumahan, atau Ibu mau bantu teman-teman saya jualan sembako, karena sembako setiap orang pasti butuh. Kalau ditolak berarti orang itu ada masalah, atau Ibu yang ada masalah, gitu loh. Cuman itu aja masalahnya Pak. Karena kalau sembako siapa orang bisa nolak? Setiap orang pasti beli. Cuma sekarang dia percaya apa enggak? Itu aja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda ditolak nih, ya termasuk Bu Enda yang lain sama mereka, cuma 2 masalahnya. Mereka nggak percaya Anda, atau Anda nggak bisa jelasin kepada mereka. Cuma itu aja kuncinya. Karena yang kita tawarkan ini, Bismillahirrahmanirrahim. apa Anda bisa nolak sembako?
Nggak bisa, betul nggak? Karena itu kebutuhan dasar. Setiap umat manusia di dunia ini pasti butuh sembako, Bu Enda. Tapi kalau mereka nolak, cuma dua yang ada di pikiran Anda. Dia tidak percaya pada yang nawarin, atau Anda memang nggak bisa memahamkan mereka. Cuman itu aja. Karena dengan Anda mengajak belanja belanja sembako murah, kita punya dua keuntungan, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kenapa? Karena 2,5% penghasilan kami akan sedekahkan untuk Kopimnas Peduli yang nantinya bansos ini akan dikirimkan ke seluruh Indonesia. Saya yakin walaupun cuma 100 perak, 200 perak, kalau kita mengerjakannya berjamaah, mau ada ribuan, puluhan ribu, target saya untuk Kopermat ini Pak, dalam kuartal pertama, target saya minimal 20.000 anggota kita gabung semua. Maksimal, insya Allah jutaan orang. Saya yakin dengan adanya, ada yang tanya sama saya, gimana Bu dengan adanya Kopermat dan dan Kosjek, apakah ini nanti akan mengganggu pembangunan perumahan? Saya jawab ya Bapak Ibu ya, justru kami sudah menghitung. Bapak Ibu silakan hitung lah, 200.000 dikali 20.000 orang berapa Pak? 4 miliar. Ini akan menjadi investor buat Koperumnas dalam rangka mempercepat pembangunan supaya kita nggak tergantung sama bank ataupun sama investor. Jadi tepuk tangan dong buat program. Bagus banget ya, bagus nggak? Artinya dengan adanya program Kopermat ini, insya Allah Bapak Ibu, ini akan menjadi harapan baru buat Koperumnas bahwa kita akan dapat pemodal. Siapa pemodalnya? Pemodalnya adalah anggota. Lewat penghasilan yang halal berkah, yang insya Allah mereka pasti semuanya belanja sembako setiap bulan. Kalau kita bisa kumpulkan sendiri, kenapa kita minta dari orang lain? Ya, jadi program ini insya Allah Bapak Ibu, yang penting Anda bisa menjelaskan ke anggota bahwa tujuan kami ada dua. Kami ingin membangun ekonomi internal, kami juga akan membangun ekonomi eksternal. Yang ketiga, tujuan kami adalah mempercepat pembangunan rumah, bahwa ini nanti bisa menjadi pemodalnya Koperumnas. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada usaha yang saya lihat ini tidak riba. Kenapa? Karena kita menghasilkan dari usaha, bukan pakai uang yang ada. Dan kita nggak muterin uang. Tapi ini adalah penghasilan dari keuntungan. Dan saya tidak mau jadi riba, makanya SHU-nya dibagi setiap tanggal 10. Karena saya kemarin ada tidak setuju dengan konsep begini Pak. Saya pernah lihat ada satu koperasi yang niatnya bagus ya. Ini syariah, saya naruh 1 juta, tapi dibaginya nanti pas RAT. Saya mau tanya, kalau Anda belanja sembako, kan orang belanja sembako tiap bulan kan? Anggaplah 1 juta, ada keuntungan 100 perak, 1000 perak lah di dalam. Pertanyaan saya, modal saya jadi 1.100.000 atau tetap 1 juta? Enggak, yang 1.000 itu dipakai lagi untuk buat modal lagi supaya ada berbunga uangnya. Saya merasa itu riba Pak, tapi saya nggak tahu ya, itu bukan ranah saya ya. Saya bagaimana modal yang saya hasilkan dari keuntungan bisa Anda putarkan, tapi nggak dibagikan lagi kepada saya. Nah ini yang saya merasa nggak serap. Nah tapi saya dengan adanya Kopermat, saya nggak mau menahan uang orang. Artinya pada saat sebulan dia dapat untung, cepat bagi. Jadi modalnya ya tetap gitu loh. Jadi ibaratnya tidak ada pertambahan bunga di dalamnya. Nah jadi kalau itu menurut saya lebih pas. Kenapa? Karena kita tidak memutarkan uang, tapi hasilnya bulan itu langsung dibagi, dihabiskan. Jadi kita tidak ada memutar-mutar uang. Nah inilah yang menjadi kekuatan kami Kopermat, bahwa kami berkeyakinan bahwa syariah itu datangnya dari Allah. Yang penting adalah perilaku kita. Jangan sampai kita memutar-mutar uang anggota yang dia konsepnya itu kalau keuntungannya diputar untuk apa? Enggak, 100% kami cuma ngambil 3% keuntungannya dari supplier kami, yang 1% kami bagikan SHU, yang 2% untuk Koperumnas sebagai nanti pemodal untuk pembangunan rumah. Jadi biar Bapak Ibu tahu dari mana, karena kami sangat terbuka dalam mengatur keuangan. Nah terus yang kedua, dari infaknya dari mana? Infaknya diambil 2,5% dari penghasilan yang 2% tadi untuk Koperumnas. Karena yang 1% sudah kami habiskan dibagikan kepada anggota masing-masing. Situ ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada teman-teman kita bahwa tujuan dari Kopermat dan Kosjek adalah lebih arah untuk marketing tools. Karena apa? Orang pada nanya, itu Kosjek pasti jalan nggak? Insya Allah. Karena kita marketingnya adalah anggota kita sendiri. Kita berbeda dengan konvensional. Kalau konvensional Pak, mereka bakar uang. Jadi orang dikasih uang dulu, disenengin dulu, dikasih diskon, diiming-imingin, itu juga masih perdebatan. Apakah titik P atau apa, apakah itu riba? Kami juga masih berdebat itu, karena kita nggak bisa menjudgment juga, ya kan? Tapi insya Allah kami
gaya kami bukan bakar uang, tapi bagaimana kami mandiri, membangun sendiri, dan pemasaran kami lebih fair. Daripada saya bayar marketing, lebih baik saya bayar anggota. Betul nggak Bapak Ibu? Artinya marketingnya adalah anggota kami sendiri. Itu yang membedakan kami dengan konvensional. Karena kami tidak ada biaya untuk iklan di TV, kami tidak ada biaya untuk iklan di koran, kami nggak ada biaya untuk bikin gathering besar-besaran, karena memang kami konsepnya adalah mandiri. Door to door ya kami.